I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Divayani dengan NIM B1D12319 kelas 23E Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu untuk memahami tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami, sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang dapat disampaikan oleh penulis. Tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami, sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang dapat disampaikan oleh penulis. Menurut Wijayanti 2015 ayat 30, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, tidak seperti ketika berbicara. Lawan bicara memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur-unsur non-bahasa lainnya. Bahkan lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturannya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis atau pembaca. Sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau EYD, ada 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Adapun jenis dan aturan penggunaannya sebagai berikut. Pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. D. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. D. Tanda koma dipakai di belakang ungkapan atau kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti
Karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Ketiga, titik koma. A. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. B. Tanda titik koma digunakan untuk akhiri pertanyaan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelumnya perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. C. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata penghubung. D. Tanda titik dua. E. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap uang diikuti rangkaian atau pemberian. Keempat, tanda hubung. A. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. B. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. C. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Kelima, tanda pisah. A. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. B. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. 6. Tanda tanya. A. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. B. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 7. Tanda seru. A. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Kedelapan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Kesembilan, tanda petik. A. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. B. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. C. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kesepuluh, tanda petik tunggal. A. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan-petikan yang terdapat di dalam petikan lain. B. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. C. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Ke-11, tanda kurung. A. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. B. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. C. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 12. Tanda kurung siku. A. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf atau kata kelompok
sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. B. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. 13. Tanda garis miring. A. Tanda garis miring di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. 14. Tanda penyingkat atau apostrof. A. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Jadi itulah tadi materi yang saya sempat paparkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.